Inilah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang pertama yang betul-betul Nabi tanamkan seorang pemimpin itu, yaitu orang yang rukuk dengan orang-orang yang rukuk. Dia sentiasa rukuk dengan orang-orang yang rukuk. Jadi syarat pemimpin yang paling utama adalah orang yang rukuk. Maksudnya orang yang salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa syafi'una yawm az-ziham wa khuluquhu al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وأخلاقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita salawat rindu ya, supaya Allah berkahi majlis kita ini, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehadiran kita dalam majlis ilmu ini karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak Ibu semuanya dimuliakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bayangkan Allah yang menciptakan alam ini yang pertama memulai untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dengan seluruh malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu. Wow, itu bersamaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan salawat bersama-sama itu bid'ah, orang yang mengatakan itu yang tidak faham. Ya. Sebab wa itu memaknai sama, bersamaan. Ya. Dakhala al-imam ila al-masjid wal ma'mum. Imam masuk ke masjid dengan makmum, ya, atau dengan Bilal istilahnya. Kalau fa setelahnya, wa idza kabbara al-imam fakabbiru. Kalau fa setelahnya, setelah imam takbir maka takbirlah. Tidak boleh sama. Salat, hati-hati Bapak Ibu, salat sama saja dengan imam. Dalam satu riwayat saya baca bahwa orang yang sama saja dengan imam gerakannya maka dibangkitkan nanti di padang mahsyar mukanya seperti muka babi. Tidak boleh menyamai imam. Cobalah dalam ketentaraan, siap, inilah geraknya dari tampaknya dari komandan itu. Betul tak? Begitu juga. Tidak boleh kita mendahului imam atau menyamai imam saja, tidak boleh dalam salat. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan para sahabat mengatakan, kami tidak akan bergerak daripada i'tidal ke sujud itu melainkan Nabi sudah meletakkan dahinya ke tempat sujud baru kami bergerak. Iku imam berallah, ya lah ke sujud sudah. Oke, itu sebagai sedikit ya untuk ingatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Itu plural jamak itu. Ayo orang yang beriman, bersalawatlah kamu semua kepada nabi kalian. Ya. Man shalla 'alayya salatan sallallahu biha 'alaihi 'ashara. Siapa yang bersalawat ke atasku, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawatnya Allah, kemurahan, keberkahan, keselamatan, penjagaan, semuanya itu salawatnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita dengan salawat kita tadi, insyaallah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri kepemimpinan dalam Islam. Wah, saat bicara politik ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, termasuk juga jin, golongan jin itu adalah termasuk jenis-jenisnya malaikat. Malaikat diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan daripada api, api itu bercahaya. Jenis ya, bukan jin itu malaikat, tidak. Kalau manusia sejenis dengan apa? Hah? Kita sejenis dengan apa? Binatang atau tanah, itu aslinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, punya hati tapi dia tidak gunakan hatinya untuk kebenaran. Punya mata dia tidak gunakan untuk kebenaran. Punya telinga tidak digunakan untuk melihat kebenaran, mendengar kebenaran. Maka ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall,
bahkan manusia itu lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Lebih parah loh. Coba ya. Ada di Sabui, ada ceramah di Rasul, santai di rumah ya. Datanglah melangkah. Ini kata Muqaddimul Barnamij, pembawa acara tadi dikatakan bahwa ya, kalau ingin mencari jalan surga datang majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu tariqahu ilal jannah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyentuh-nyentuh, yang penting dia meniti jalan yang pada itu ada jalan-jalan ilmu, ada majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh tahu lo mungkin dah hidup lama di dunia selalu bercelam-lama ya. Dia mau hidup sama-sama di dunia. 1000 tahun dia mau hidup. Igol 60 tahun dia 70 tahunnya di luar buka mati ke ustaz gitu. Lah menyusahin nambah ustaz gitu. Aduh ini dua katanya di luar buka mati ke ustaz lah menyusahan gitu. Ingin hidupnya 1000 tahun, 1 tahunnya kata lo. Masya Allah ya, cobalah cari jalan-jalan untuk mendekatkan diri kita ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita sorga. Sebab Allah menciptakan Nabi Adam itu di sorga. Kemudian Nabi Adam ya Allah ciptakan untuk ke dunia, tapi penciptaannya di sorga. Memang skenario Allah akan menciptakan Nabi Adam ini untuk menjadi penggantinya di dunia, untuk memimpin dunia. Jin dalam sebagian tafsir mengatakan bahwa sebelum itu kenapa malaikat mengatakan ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia kalau hanya untuk bertumpah darah, berbunuh-bunuhan, sedangkan kami mensucikanmu, memujimu ya Allah. Maknanya sudah ada makhluk di dunia sebelum itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang menghuni dunia ketika itu sebagian daripada jin, yang karajunya macak-cakak sini. Sebagian ulama tafsir mengatakan yaitu binatang-binatang yang besar seperti dinosaurus. Dinosaurus kalau bersopoknya hanya siana kuat dia. Sebagian ulama tafsir mengatakan jin-jin yang memang sebagian jin yang memang Allah taruh di dunia bertumpah darah, kemudian yang menyatukannya dalam cerita Israiliyat, yang menyatukannya adalah Azazil, yang menyatukan mereka. Sebab Azazil ini kata Ibnu Katsir di antara malaikat yang paling hebat ilmunya dan yang paling hebat ketaatannya. Inna Azazil min asyaddil malaikati ilman wa ibadatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya Azazil itu sejenis malaikat yang paling hebat ilmunya dan paling hebat ketaatannya. Lalu diciptakan Nabi Adam, diuji dengan penciptaan Adam, tak berhasil, dia gagal. Sebab apa? Sebab dia daripada nafsu, dia memiliki nafsu saja yang kuat. Malaikat pula taat saja, maka malaikat pun tidak akan bisa memimpin dunia. Sebab memang dunia ini Allah ciptakan dengan kegemilangannya, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Malaikat tak makan, malaikat tak minum, tapi malaikat memiliki kekuatan. Ketika Nabi SAW dilempar di Taif, ya, berdarah-darah kaki Nabi, apa kata malaikat bukit Taif itu? Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan saja kepada Allah, kepadaku, aku akan angkat bukit Taif itu, aku hempapkan mati, mampus semua orang Taif. Maka Allah ingin menciptakan seorang pemimpin, seorang khalifah di muka bumi ini. Siapa? Yang memiliki nafsu dengan akal yang sempurna. Maka penciptaan Nabi Adam itu sempurna untuk menggantikan posisi Allah di muka bumi ini. Khalifah, pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah, wa nafakhtu min ruhi, maka manusia itu terbuat daripada tanah yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengumpulkan tanah. Kemudian Allah sendiri yang membentuk Nabi Adam. Kemudian kata Allah, wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan ruh dari sisiku. Jadi mulia manusia itu, sebab yang ditiupkan ruh dari sisi Allah, maksudnya makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ruh. Jangan dianggap ruh itu Tuhan pula. Ruh itu makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, sehingga Allah sebutkan penyebutannya dengan sandaran kepada namanya, kepada dirinya. Wa nafakhtu min ruhi, ruh itu aku tiupkan dari sisiku, kata Allah. Sehingga manusia itu dikatakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau seandainya manusia itu memfungsikan dirinya seperti yang diinginkan oleh Allah, menjadi khalifah, menjadi pengganti Allah di muka bumi ini, melaksanakan sifat-sifat akhlak-akhlak yang terbaik yang Allah ajarkan kepadanya, maka dia menjadi, bahkan dia ketinggiannya, kemuliaannya bisa mengalahkan kemuliaan malaikat. Nabi SAW sebagian ulama tafsir mengatakan, Nabi itu sampai ketika di atas di Sidratul Muntaha itu, sampai ingin bertemu dengan Allah, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sampai di sini saja saya mengantarkannya. Kata Rasulullah, Jibril, engkau yang menjemputku, engkau yang mengantarkanku dari surga pertama sampai langit pertama, langit kedua, kemudian menemani aku masuk surga, kemudian menemani aku melihat neraka. Ya. Lalu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak mau? Apa kata malaikat Jibril dalam Barzanji? Setiap seseorang itu ada posisinya. Dalam kitab Barzanji dikatakan, andai kata malaikat Jibril itu meneruskan perjalanan terbakar dia. Sebab dalam hadis Ikrimah dikatakan bahwa cahaya kursi Allah itu maksudnya bukan tempat Allah duduk. Kursi Allah itu menunjukkan kemahahebatan Allah. Itu maksudnya. Allah ciptakan kursi yang Allah sandarkan kepada namanya. Cahaya kursi Allah itu panasnya 70 lebih panas berbanding cahaya matahari. Dalam hadis Ikrimah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, panasnya arasy Allah. Nih jangan terjemah tafsir kedua arasy Allah bersemayam di atas arasy. Arasy Allah itu maknanya kekuasaan Allah, keagungan Allah yang teramat hebat, sehingga dia ciptakan arasy yang mana arasy itu yang menyanggahnya triliun malaikat, dan ada lebih kurang 8 malaikat yang paling besar, lebih besar daripada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu besarnya tahu enggak? Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah untuk melihat malaikat Jibril, diizinkan oleh Allah. Ketika Nabi melihat malaikat Jibril sebesar itu, pingsan Nabi, pingsan. Kata Nabi, malaikat Jibril ketika sudah berubah kembali, apakah engkau kaget ya Rasulullah? Gimana enggak kaget sebesar itu? Sejauh-jauh mataku memandang sayap Jibril, sebelah sayap Jibril itu ufuk timur, sayap Jibril melewati ufuk timur itu. Dan sayap Jibril itu jumlahnya 600 sayap. Ada lagi malaikat yang jumlah sayapnya 1200 sayap. Dan malaikat yang paling besar, kata malaikat Jibril, maksudnya ada yang lebih besar daripada aku. Siapa? Israfil. Kepalanya di bawah arasy, kakinya di lapisan bumi yang ketujuh. Itu makanya kalau Israfil meniup sangkakala, bukan kayak trompet. Ditiupnya sangkakala itu berantakan alamnya semuanya. Dan main-main, bukan trompet, bukan begitu. Malaikat yang sebesar itu kalau ditiup trompet berantakan, berbenturan semua benda yang ada di alam ini. Seorang ibu yang mengandung 3 bulan, 4 bulan langsung terpancar anaknya. Terpancar soalnya.
saking dahsyatnya. Makanya malaikat yang menjaga arsy Allah itu teramat besar. Cahaya arsy Allah itu 70 lebih panas berbanding cahaya kursi Allah. Nur sitr, nur yang menghalang antara Allah dengan makhluknya, maka cahaya nur sitr itu, nur penghalang itu lebih panas berbanding arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu langsung berhadapan dengan Allah. Mungkin sebagian ulama tafsir hadis mengatakan ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi katakan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Langsung dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Turun daripada bertemu dengan Allah. Kan dalam hadis Al-Bukhari itu memang Nabi langsung bertemu dengan Allah. Bagaimana dia bertemu? Pertanyaan bagaimana itu bid'ah. Jangan tanya seorang kekasih kalau ingin bertemu dengan kekasihnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Perkataan subhana maha suci Allah bukan dengan logika kamu lagi bagaimana Allah memperjalankan Nabi, tapi dengan cara Allah. Makanya pertanyaan bagi kata ulama, bertanya bagaimana Nabi bertemu dengan Allah, pertanyaan itu bid'ah. Sebab tidak sesuai dengan logika lagi. Oke, teruskan. Tapi kalau manusia tidak melaksanakan tujuan Allah menciptakannya sebagai pemimpin untuk memakmurkan bumi ini, thumma radadnahu asfala safilin, maka kami hinakan sehina-hinanya. Lebih hina dari pernyataan itu manusia. Maka Nabi Adam dikatakan sebagai khalifah. Dan tugas kekhalifahan kepemimpinan itu Allah sudah tanamkan kepada Nabi Adam untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Kemudian sampailah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Kemudian kebanyakan kepemimpinan itu, kekhalifahan itu yang Allah tugaskan kepada hamba-hambanya. Nabi Ishaq memiliki anak, salah satu anaknya Yakub. Yakub inilah yang digelar dengan Israel, orang yang berjalan malam. Atau istilahnya bahasa terjemahan orang-orang Israel bahwa Israel itu orang yang mengalahkan Tuhan. Itu sebagian cerita Israel. Sebagian ulama tafsir mengatakan Israel orang yang berjalan malam. Asra itu berjalan, malam, lail. Sebab apa? Riwayatnya bahwa doa yang seharusnya diberikan kepada abangnya, tapi karena ibunya Yakub yang disuruh untuk mendapatkan doa itu, maka Nabi Ishak mendoakan supaya anak keturunannya menjadi nabi semuanya. Dan tiba-tiba datang lagi, ketika itu Nabi Ishak sudah dalam keuzurannya, tidak menampak lagi yang mana, tapi suara anaknya hampir sama, dengan Yakub. Sehingga akhirnya yang mendapatkan doa itu Yakub. Ketika datang dengan hidangannya, tadi itu Yakub, tapi tetap didoakan juga supaya anak-anaknya keturunan menjadi orang-orang yang kaya raya, bangsawan. Makanya orang-orang Bani Israel itu kebanyakan bangsawan. Ya kan? Saya ketemu dengan salah seorang Yahudi Aljazair ketika saya doa di PWTC di Malaysia. Saya doa yaitu proyek pembuatan kilang obat, pabrik obat yang lebih kurang dalam 5 miliar ringgit. Bukan 5 juta ringgit, 5 miliar ringgit. Kalau 5 miliar ringgit itu berapa triliun? Apa katanya? Your prayer touch my heart. Doa kamu menyentuh hati saya. You speak Arabic? Ustaz kaget juga kan? Ustaz doa bahasa Arab dia faham. Dia orang Amerika, umurnya 77 tahun tapi masih berbisnis triliun. Kita 60 tahun dah mau minta mati aja. 77 tahun bisnisnya masih triliun. Ini 60 tahun pensiun, tengok ikan, ayam, gimana nggak cepat mati?
kita itu sampai wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuat sajalah yang terbaik untuk dunia ini, untuk mendapatkan akhirat. Sebab Allah ingin melihat usaha kamu, bukan hasilnya. Bayangkan 77 tahun masih bisnis triliun. Ini 60 tahun tengok ayam, tengok ikan. Ya. Makan banyak, olahraga dado. Banyak penyakit. Jadi makan kira paku ke paku, paku ke paku. Ya Allah, bahaya orang Minang kan. Paku dimakan tiap pagi. Ya. Orang kacang coba ada ikut paku aja. Banyak penyakit saja. Ya. Terus ciri yang pertama, sampailah akhirnya Nabi Yakub digelar Israel memiliki anak-anak pemimpin. Maknanya menjadi khalifah yang meneruskan titah perintah Allah, dengan tujuan Allah menciptakan Nabi Adam dengan keturunannya. Sampailah kepada Bani Israel, yang mana Bani Israel memiliki anak-anak. Sampailah kepada Nabi Isa, keturunan Bani Israel, keturunan anak-anak Yakubnya menjadi pemimpin untuk dunia ini. Sampailah kepada Nabi Isa. Makanya ketika sampai di Nabi yang terakhir, yang disampaikan oleh semua ajaran para anbiya, bahwa yang akan memimpin dunia, yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk seluruh manusia akhir zaman, yaitu namanya Muhammad atau Ahmad. Dah ditunggu-tunggu pemimpin ini. Bahkan diceritakan dalam sirah Ibnu Hisham, tidak seorang pun yang bertemu dengan orang Yahudi, maupun hamba sahayanya, maupun sahabatnya, maupun siapapun yang ditemuinya, melainkan dia akan mengatakan, baik di negeri Syam maupun di negeri Yaman, dia akan katakan akan lahir Nabi akhir zaman ini di Makkah dekat Ka'bah itu, yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, yang tidak keriting rambutnya juga tidak lurus, yang tidak putih banget kulitnya juga tidak hitam, dan tempat hijrahnya Yathrib, Madinah. Sampai di Madinah, tahu rupanya kepemimpinan itu Allah tukar daripada Bani Israel kepada Bani Ismail, keturunan Adnan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah yang mengangkatkan pemimpin itu, kemudian Allah juga yang menjatuhkan kepemimpinan seseorang, sehingga kepemimpinan Bani Israel untuk dunia ini sudah berakhir di Nabi Isa, pindah kepada Bani Ismail. Itu yang gak suka Yahudi. Makanya datang Nabi ke Madinah, bukan ini Nabi yang kami maksud. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dah datang, dah tahu, dan ciri-ciri itu sudah tertanam kepada orang-orang Yathrib, kepada orang-orang Madinah. Ciri-ciri itu, maka orang-orang Yathrib menyambut Nabi ini memang dahsyat. Menyambut Rasulullah itu sampai Madinah itu, sampai ibu-ibu dengan anak-anak perempuan enggak makan. Menyambut Nabi enggak makan, ditahannya lapanya. Sebab menunggu seorang kekasih yang mengangkatkan derajat kaum wanita. Nabi yang diceritakan oleh Yahudi itu sudah datang. Wajahnya bercahaya, senyumannya Masya Allah. Rasulullah kalau tersenyum itu orang sakit sembuh daripada sakit. Kita mencari wajah kita, orang bertambah sakit. Coba bayangkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudahlah dia tampan, kemudian dengan akhlaknya, dengan bahasanya, Masya Allah, disambut apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul, aku tidak pernah melihat mana-mana kaisar, mana-mana pemimpin, mana-mana Raja Najasyi, Fir'aun, itu kan istilah raja, yang penyambutannya seperti orang Madinah menyambut Muhammad.
Oh, yang disambut Nabi Muhammad itu memang seluruh, hampir ke seluruh Madinah itu keluar. Tidak pernah aku tengok mana-mana pemimpin yang disambut di mana, baik di Rum atau di Farsi, di mana-mana tidak pernah seperti penyambutan orang-orang Madinah kepada Muhammad. Masya Allah. Inilah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang pertama yang betul-betul Nabi tanamkan seorang pemimpin itu, yaitu orang yang rukuk dengan orang-orang yang rukuk. Dia sentiasa rukuk dengan orang-orang yang rukuk. Jadi syarat pemimpin yang paling utama adalah orang yang rukuk. Maksudnya orang yang salat.